Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana fahri lana wa bina qawmina min ahli wa tafadil fatihin. Amma ba'd. Para rawuh, para jamaah, moga kita lajengaken kajian tafsir Iblis surat Nuh ayat kang 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih kisah Nabi Nuh kalih umatipun. Nabi Nuh anggenipun dakwah ngajak datang umatipun supaya nyembah datang Allah Subhanahu wa taala menika dalam kurun waktu cukup lama, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik saking umatipun utawi kaumipun. Bahkan kaumnya sami nentang, tidak memperdulikan, acuh tak acuh, sehingga ketika kaumipun Nabi Nuh menika boten purun mengikuti napa ajaran Nabi Nuh, nuli langit menika mampet, langit kemudian tidak menurunkan air hujan. Niku hampir selama 40 tahun lamanya. Boten enten udan suwene 40 tahun. Dini ini ora udan setengah tahun wis bingung. Panasé tanah-tanah sami nelo ngoten nggih. Sumber-sumber air berkering, dan ini hampir 40 tahun lamanya. Tiang-tiang estri, wedok niku padha gabung ora ono sing manah. Jadi niku dalam kurun waktu yang sama, binatang-binatang ternak, istilahnya rojo koyo niku padha mati kelaparan, padha mati kekurangan air niku. Nah, selama kurun waktu 40 tahun itu secara otomatis kaumipun Nabi Nuh mengalami situasi sing amprat sanget, uripe rekoso. Tapi dipun paringi peringatan Gusti Allah kaya ngoten niku tetep boten purun iman. Boten purun dijak nyembah Gusti Allah niku tetep boten purun, tetep nyembah Brahola wae. Mila lajeng kala wingi karena Nabi Nuh paring dawuh dhateng umatipun, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi umatku, ayo to padha nyuwun pangapura Gusti Allah. Maksudnya nyuwun pangapura iku ayo to padha nyembah ning Gusti Allah. Ayo padha taat marang Gusti Allah. Nek sampeyan kabeh padha gelem njaluk pangapura ning Gusti Allah, padha gelem taat, padha gelem nyembah Gusti Allah, kok gak paring udan. Yursilis sama alaikum idrara. Allah akan memberikan hujan yang deras yang akan menghidupkan bumi-bumi, menumbuhkan tanaman-tanaman, memberikan kesejahteraan. Jadi sawah-sawah bisa ditanami, kebun-kebun bisa ditanami dan menghasilkan panen yang melimpah. Yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan harta benda melimpah ruah, wabani. Allah akan memberikan
keturunan bagi kalian, jadi putra putri yang baik-baik. Sehingga itu asalnya podo gabuk, podo mandul, tapi dengan sendirinya maka Allah akan memberikan wanita-wanita menjadi subur, memiliki anak. Terus Gusti Allah juga memberikan jannah, kebun-kebun, perkebunan kemudian bisa ditanami, wa yaj'alakum anhara, sungai-sungai bisa mengalirkan air. Jadi ini pun simbol kesejahteraan yang dijadikan Allah asal kaum Nabi Nuh sallallahu turun sami padha nyembah lan iman taat dhateng Gusti Allah. Nah, ketika Allah sudah memberikan janji seperti itu, dilanjut dengan ayat berikutnya, kalau ingin apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Karena apa toh kok awakmu tetep ora padha gelem taat. Utawa mosok sing awakmu ki ora padha duweni pengarep-arep dimulyakno dening Gusti Allah. Gusti Allah wis napa istilahnya memberikan anugerah yang besar kaya menika mau bakal memuliakan, bakal mencukupi segala kebutuhan. Mosok kok cek orang duwe karep, mosok kok gak gelem padha taat. Padahal Allah sudah memberikan kebaikan. Allah sudah berbuat baik kepada kalian. Maka khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan manusia dalam beberapa tingkat, dalam beberapa proses, mulai dari pertemuan sperma kali ovum, sel indul, sel telur, nah, kemudian terjadi pembuahan, akhirnya kemudian menjadi janin, kemudian lahir, dan akhirnya sampai dewasa. Nah, ini kan kebaikan Allah dadekno menungso niku sing asale ino, sing asale lemah, kemudian menjadi manusia yang perkasa. Jadi iso popo, iso gawe omah, iso mergawe, iso sembarang. Nah, ini artinya Allah mengajak kaumnya Nabi Nuh untuk berpikir angen-angen atas banyak anugerah yang Allah berikan kepada kaumnya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Allah ingin menunjukkan kebesaran ciptaan-ciptaannya dengan mengajak mereka untuk berpikir. Alam tarau, ana to ora ningali sira kabeh, ana to ora angen-angen sapa sira kabeh. Kaifa khaliqa ya apa khalaqon dadekake menciptakan sapa Allah Gusti Allah sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit tibakan alih sab-sab. Apakah kalian tidak mau merenung, memikirkan, angen-angen? Apakah kalian tidak melihat bahwa Allah telah menciptakan langit niki dalam bertingkat-tingkat, bersab-sab? Cara gambarannya kados kue lapis ngoten niku nggih. Tingkat sampai tingkat 7. Iku nek gak wong sing bener-bener maha kuasa, nggih mboten nah, ini kuasa Gusti Allah dari langit sing sapi kados ngoten niku. Wajan dadakan sama Gusti Allah al-qamar ing rembulan fiinna ing pira-pira awat nuran ing padang. Gusti Allah dadekno napa bulan di tiap-tiap langit niku bercahaya. Jadi ningali saking teks ayat menika, jadi bulan dijadikan Allah di tiap-tiap langit, fihina di tiap-tiap langit. Jadi kira-kira yang bulan ini benar harus tunggal. Jadi setiap langit pasti ada, di setiap langit ada bulan. Nah, cuma yang bisa kita lihat dari permukaan bumi ini, bulan ini namun setunggal.
karena memang keterbatasan kemampuan kita untuk bisa menerobos atau memandang langit sak 2, sak 3, 3 dan seterusnya. Dijadikan Allah bercahaya. Nur cahaya itu memancar. Cahaya kados niki kula gambaraken kados bulan itu kados lampu niki kan mengeluarkan cahaya. Jenengan mirsani lantai niki bercahaya apa mboten? Padang apa mboten? Padang. Tapi nopo padange lantai itu dia bisa memancarkan cahaya sendiri, nopo pantulan saking lampu? Pantulan saking lampu. Jadi padange lantai ini karena pantulan saking lampu niki wae. Lah bulan nggih ngoten. Jadi bulan niki padang karena dia mendapatkan cahaya dari matahari. Jadi tidak mempunyai cahaya sendiri. Nah, mungkin teng ayat saterusé wa ja'ala lan akan sapa Gusti Allah asam saing niki sirajan ing minangka lampu. Jadi matahari ini adalah salah satu benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Jadi pancaran dari cahaya langit dipantulkan tengene bulan, akhirnya bulan iso duweni cahaya. Niku maksudnya nur, antara bedanya nur dengan sirah. Nek sirah niku dia bisa memancarkan sendiri cahayanya, memberikan cahaya sirajan. Nah niki nek boten napa menika boten Gusti Allah yang saged. Jadi matahari yang setiap hari terbit dari timur kemudian terbenam di ufuk barat memberikan manfaat yang luar biasa tentang kehidupan umat manusia bahkan seluruh makhluk wonten ing bumi niki. Niki supaya kaum Nabi Nuh niki mau mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah ketika dia sudah merenungkan ciptaan-ciptaan Gusti Allah yang begitu luar biasa. Wallahu ta'ala Gusti Allah ambakum iku wus nyukulake sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh minal ardi saking bumi nabatan kanthi nyukulake temenan. Allah juga yang telah menumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi. Wallahu ambatakum lan Gusti Allah yang napa menika nyukulaken kum sira kabeh. Jadi menumbuhkan kalian dari muka bumi. Seperti Gusti Allah nyukulake pira-pira tanaman. Jadi Gusti Allah nyukulake awakmu menumbuhkan kalian dari dalam bumi. Seperti Gusti Allah menumbuhkan tanaman-tanaman dari dalam bumi. Jadi hakikatnya nggih manungsa kalih tanaman itu nggih padha ing dalam tumbuh ing dalam muncul dari permukaan bumi. Bisa dikatakan dulur lah tanaman. Sehingga kita diperintahkan untuk merawat tanaman dengan baik karena itu saudara kita. Podo-podo makhlukipun Gusti Allah. Jangan memetik bunga sebelum mekar, jangan mengambil buah-buahan sebelum masak, sebelum matang. Itu anjuran untuk merawat dengan baik. Jangan merusak tanaman, rawat dengan baik karena itu adalah saudara kita juga. Nah, sami kali kewan-kewan dari sami. Nah, bahkan menungso niki nggih asale kabeh niku saka tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kula jenengan tapi tidak melalui proses napa menika ayah ibu. Kula jenengan nggih hakikate meskipun melalui proses napa menika
ayah itu, tetapi hakikatnya ya saking tanah. Mergo sing didahar menungso niku nggih buah-buahan nggih dihasilkan dari tanah, sayuran nggih dihasilkan dari tanah, kanan pokok arupi beras, jagung, telo, menyok niku nggih semua berasal dari tanah. Makanan yang kita konsumsi kemudian saripatinya ada yang menjadi cikal bakal manusia. Jadi sperma, jadi induk telur, kemudian menyatu dan akhirnya menjadi manusia. Sami, saking semuanya berasal dari tanah itu. Podo karo tumbuh-tumbuhan dan nanti akan dikeluarkan Allah, dihidupkan, dibangkitkan. Tsumma yu'idukum maka nuli balik akhir sapa Gusti Allah. Tsumma yu'idukum maka nuli balik akhir sapa Gusti Allah kum ing surga kafia ing dalam tanah. Nah, kita dihidupkan Allah dari bumi, dari tanah niku. Jadi penjelasannya kalau balik malih, jadi menungso niki dihidupkan Allah berasal karena memang berasal dari saripati makanan yang dimakan kemudian menjadi cikal bakal manusia, hidup dari tanah. Dan kemudian pada saatnya nanti manusia akan dikembalikan lagi ke dalam tanah, dikubur ketika sudah berakhir batas ajalnya, kontraknya udah sabun telas, maka akan kembali ke dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja wa yukhrijukum lan ngatokake sapa Gusti Allah kuming sira kabeh ikhrajan kelawan ngetokake temenan. Dan pada saatnya nanti juga manusia akan dibangkitkan dari dalam tanah. Nek wis tekaning dina niki umatipun atau kaum Nabi Nuh diajak untuk berpikir tentang asal mula kejadian manusia dan nanti berakhir akan dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Wallahu ta'ala Gusti Allah ja'alaikum dadekake sapa Gusti Allah dadekake lakum kanggo sira kabeh al-ardha ing bumi bisa ton ingkang digelar. Lajeng Gusti Allah dadekno kanggo sira kabeh kanggo untuk kalian al-ardha ing bumi bisa ton ing digelar niku bumi ini dijadikan Allah terhampar. Niki bedanya antara ja'ala kali khalaqa. Gusti Allah menciptakan, khalaqa menciptakan bumi ini bentuknya bulat, gitu. Bumi ini hakikatnya bentuknya bulat. Tapi kemudian Allah jadikan bumi ini terhampar, sehingga teng pundi mawon kula panjenengannya ini bumi kelihatan nopo terhampar di datar. Teng pundi mawon kita tidak pernah melihat bumi niki bulat. Lah niki rahmat kawelasane Gusti Allah. Padahal janjane bumi niki bulat. Tetapi ketika kita berada di mana saja kita tidak pernah melihat bumi ini bulat. Mesti semuanya ada datar sehingga kita bisa duduk, bisa berjalan, bisa pergi kemana saja. Litas luku supaya ngambah sira kabeh, supaya kita bisa kemana saja, mau berjalan kemana saja, mau pergi kemana saja, beraktivitas di muka bumi ini dengan enjoy, dengan enak, tanpa merasa takut nopo menika jatuh karena berada di tempat yang bulat niku. Minha saking alat subulan ing pira-pira dalan fijajan kang jembar. Jadi digawe dalan sing jembar sehingga manusia bisa melakukan aktivitas di permukaan bumi. Ini bukti bahwa Allah ini betul Maha Kuasa atas segala ciptaannya. Supaya kita mengakui kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, dan akhirnya mau beriman
padha gelem nyembah lan padha gelem taat marang Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbing li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi yurja shafa'atuhu likulli mawlin minal ahwali muqtahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.